Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang doktrin Allah Tritunggal. Ya, kita sudah 3 kali pembahasan di gereja ini soal doktrin Allah Tritunggal. Dalam bagian pertama kita membahas 3 poin sekaligus. Pertama yakni definisi dari doktrin Allah Tritunggal. Yang kedua adalah kesulitan dalam mempelajari doktrin Tritunggal. Yang ketiga adalah sikap dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal. Itu part 1. Part 2 kita membahas 1 poin saja, yakni dasar Alkitabiah dari doktrin Allah Tritunggal. Lalu part 3 kita membahas 3 poin, yaitu penjelasan tentang 3 pribadi, 1 hakikat. Karena Tritunggal, tri itu 3, tunggal itu 1, maka trinya itu pribadi, tunggalnya itu hakikatnya. Lalu kita membahas mengapa Allah itu harus lebih dari 1 pribadi. Dan kita juga membahas apakah doktrin Allah Tritunggal adalah produk Konsili Nisea. Ini untuk menjawab tudingan-tudingan dari sejumlah orang, saksi Yehova, Unitarian, Islam, yang menganggap bahwa Yesus baru dijadikan Tuhan tahun 325 Konsili Nisea dan doktrin Tritunggal pun baru didirikan atau dicetuskan pada Konsili Nisea itu. Dan sudah saya tunjukkan bahwa itu pandangan yang salah. Sekarang dalam part 4 ini saya akan bahas 1 poin saja, yakni paham-paham Tritunggal yang salah atau yang sesat. Ini harus kita pahami dengan baik, karena ternyata sekalipun memang ada yang tidak percaya doktrin Tritunggal, tapi ada orang Kristen yang percaya doktrin Tritunggal, tapi konsepnya, pemahamannya, makna dari doktrin Allah Tritunggal yang mereka percayai itu sebenarnya bukan konsep Alkitab. Dan ini banyak, karena itu maka saya pada bagian yang keempat ini tidak membahas seluruh pandangan, saya hanya ambil beberapa. Nanti pada part yang kelima kita lanjut lagi dengan paham-paham yang beredar tentang doktrin Allah Tritunggal. Nah, hari ini saya akan bicarakan 2 paham saja. Yang pertama yakni apa yang disebut sebagai widurisme. Saudara baca di mana, buku teologi manapun tidak dapat, karena ini istilah saya yang ciptakan. Ya. Nah, istilah atau paham widurisme. Apa itu widurisme? Nah, widurisme ini adalah istilah yang saya ciptakan, yang saya ambil dari nama seseorang. Dan orang itu namanya adalah Antonius Widuri. Karena Antonius Widuri maka saya kasih nama widurisme. Ya. Nah, nama Antonius Widuri ini saya mulai dengar, mulai tahu dari sekitar tahun 95 sebenarnya. Tapi kan dia sudah lama, tapi saya baru tahu pertama namanya itu sekitar tahun 95 waktu saya masuk sekolah teologi. Dan namanya saya baca dalam salah satu buku Islam, ya, bukunya ini, Dialog Masalah Ketuhanan Yesus. Nah, buku ini bercerita tentang seorang misionaris. Seorang Kristen yang katanya misionaris yang namanya Antonius Widuri. Lalu dia menantang seorang kiai dari Islam untuk debat tentang Tritunggal. Dan kiainya bernama Kiai Haji Baharudin Mudori untuk berdebat tentang doktrin Tritunggal. Bahkan saking beraninya memberi taruhan. Kalau dalam debat itu Antonius menang, Widuri menang, dan kiainya kalah, kiainya harus jadi Kristen. Tapi kalau Antonius Widuri yang kalah, Antonius Widuri siap jadi Islam. Itu taruhannya.
Dan mereka pun berdebat selama 9 hari. 9 malam, tidak full 24 jam, tapi pokoknya rutin selama 9 hari. Dan pada akhirnya hari yang ke-9, Antonius Widuri angkat tangan dan mengatakan, saya kalah. Dan karena dia kalah, maka dia menepati janjinya masuk Islam. Dan pada hari itu juga Antonius mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla la ilaha illallah, asyhadu alla Muhammad Rasulullah. Dan dia resmi sah menjadi seorang Islam. Peristiwa itu terjadi tahun 1970. Ini adalah foto Antonius Widuri ketika dia mengucapkan kalimat syahadat menjadi seorang Islam. Dalam perdebatan tersebut Antonius kalah. Dan memang saya membaca perdebatannya, saya tahu bahwa memang dia kalah. Tapi mengapa dia kalah? Dia datang atau dia maju dalam perdebatan itu dengan sebuah paham tentang Tritunggal, tapi ternyata pahamnya tentang Tritunggal itu adalah paham yang salah. Nah, pahamnya itu seperti apa? Nah, dalam perdebatan itu dia menjelaskan soal Tritunggal dengan memakai sebuah ilustrasi. Antonius Widuri mengatakan begini, Tritunggal itu seperti rokok. Rokok ini ada filternya, ada kertasnya, ada tembakaunya. Tapi di sana hanya ada satu rokok. Tidak usah lihat rokok tetangganya itu, pokoknya ada kertasnya, ada filternya, ada tembakaunya. Maka hanya ada satu rokok. Nah, dalam perdebatan itu dia mengajukan ilustrasi tentang Tritunggal seperti ini. Dan ilustrasi ini lalu akhirnya dibantah oleh Kiai Mudori itu. Lalu kiainya ngambil rokoknya, memisahkan filternya, memisahkan kertasnya, memisahkan tembakaunya. Lalu mengambil filter sendiri. Filter sendiri rokok atau bukan? Bukan. Oke. Ambil kertas sendiri. Kertas sendiri rokok atau bukan? Bukan. Tembakau sendiri kertas atau bukan? Rokok atau bukan? Bukan. Kapan jadi rokok? Kalau filter, kertas, dan tembakau bersatu. Barulah jadi rokok. Tapi begitu pisah-pisah, itu bukan rokok. Nah, kalau dianalogikan misalnya filter itu adalah Bapa, ya, kertas itu adalah anak atau Yesus, tembakaunya adalah Roh Kudus, maka Bapa, ya, anak dan Roh Kudus itu baru menjadi satu Allah kalau ketiganya bergabung. Berarti dalam pandangan Antonius Widuri atau yang saya sebut Widurisme ini adalah Tritunggal itu adalah komponen-komponen atau unsur-unsur, bagian-bagian yang membentuk satu Allah. Maka kalau saya mencoba menggambarkan apa yang ada dalam pikiran dari Widuri ini, maka dia mungkin beranggapan begini. Mungkin Tritunggal itu seperti ini. Ada Bapanya, ada anaknya, ada Roh Kudusnya, tapi hanya ada satu lingkaran yang disebut Allah. Nah, kalau pandangannya semacam ini, maka apakah Bapa adalah Allah sepenuhnya? Tidak. Bapa itu berapa Allah? Ya, berapa Allah? Sepertiga Allah. Anak itu sepertiga Allah. Roh Kudus itu sepertiga Allah. Jadi kalau Bapa berdiri tanpa anak dan tanpa Roh Kudus, bukan Allah secara full. Anak tanpa Bapa tanpa Roh Kudus bukan Allah secara full. Roh Kudus tanpa Bapa tanpa anak bukan Allah secara full. Mereka baru menjadi full Allah kalau ketiganya bergabung atau ketiganya bersatu, baru menjadi Allah full. Nah, ini jelas adalah pandangan yang salah. Ini pandangan yang sesat.
Kenapa? Karena Alkitab kalau membicarakan Allah, betul-betul Allah dalam pengertian setinggi-tingginya dan full Allah. Yang namanya Allah itu tidak ada seperempat Allah, setengah Allah, sepertiga Allah, tidak ada. Yang namanya Allah harus benar-benar Allah, full Allah. Itu Allah yang diajarkan di dalam kitab suci. Kalau di dalam konsep-konsep kafir memang ada Allah atau dewa yang adalah setengah-setengah seperti itu. Maka ada manusia setengah dewa. Kalau ada manusia setengah dewa berarti dewanya yaitu dewa setengah manusia. Nah itu konsep kafir, bukan konsep kitab suci. Konsep kitab suci Allah dia yang secara full adalah Allah, secara sempurna adalah Allah. John Calvin mengatakan, tiga yang dibicarakan masing-masing adalah Allah sepenuhnya, tapi tidak ada lebih dari satu Allah. Masing-masing adalah Allah sepenuhnya, tapi tidak jadi tiga. Kalau konsep widurisme ini adalah masing-masing hanya sepertiga Allah, makanya di total jadi satu. Maka sekali lagi ini konsep salah, konsep sesat. Ingat, Bapa tanpa Anak tanpa Roh Kudus full Allah, Anak tanpa Bapa tanpa Roh Kudus full Allah, Roh Kudus tanpa Bapa tanpa Anak full Allah. Kalau konsepnya seperti ini, maka semua gambaran, semua ilustrasi, semua contoh untuk menjelaskan Tritunggal dengan menunjukkan adanya tiga unsur yang membentuk suatu eksistensi, itu pasti adalah ilustrasi yang salah. Misalnya ada yang bilang begini, Tritunggal itu seperti matahari. Itu ada sinarnya, ada panasnya, ada heliumnya, tapi di sana cuma ada satu matahari. Kita bertanya, sinar sendiri tanpa panas, tanpa helium, apa matahari? Bukan. Panas sendiri tanpa sinar, tanpa helium, apakah itu matahari? Bukan. Helium sendiri tanpa panas, tanpa sinar, apakah itu matahari? Tidak. Kapan matahari? Kalau ngumpul bersama. Maka ilustrasi tentang matahari buang jauh-jauh. Itu ilustrasi yang salah. Ada juga yang bilang Tritunggal itu seperti pohon. Ada batangnya, ada daunnya, ada akarnya. Tapi hanya ada satu matahari. Kelemahannya sama. Daun tanpa batang, tanpa akar, bukan pohon. Itu sayur. Ya. Batang tanpa daun, tanpa akar, bukan pohon. Itu kayu kering. Akar tanpa daun, tanpa batang, bukan pohon. Itu leu-leu. Ya, maka ilustrasi begini pun harus dibuang. Ada juga yang mengatakan bahwa Tritunggal itu seperti manusia. Ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya, tapi hanya ada satu manusia. Tapi lagi-lagi dengan keberatan yang sama, tubuh tanpa jiwa, roh itu bukan manusia, itu mayat. Ya, jiwa atau roh tanpa manusia, tanpa tubuh bukan manusia, itu hantu. Ya, maka ilustrasi ini juga salah. Ada juga yang bilang Tritunggal itu seperti ruangan, ada panjangnya, ada tingginya, ada lebarnya, tapi hanya ada satu ruangan. Dengan keberatan yang sama, panjang tanpa tinggi tanpa lebar bukan ruangan, tinggi tanpa panjang tanpa lebar bukan ruangan, lebar tanpa tinggi tanpa panjang bukan ruangan. Dan saudara mungkin bisa menemukan ilustrasi lain yang dipakai oleh orang. Ini model seperti ini, itu berarti ilustrasi yang salah. Kalau ketemu pandangan seperti itu namanya widurisme. Ya, ini salah. Oke, itu pandangan salah yang pertama yang saya bahas. Sekarang pandangan salah yang kedua, yang terakhir. Ya, cepat kali khotbah ini ya. Baru mulai sudah yang terakhir. Ya. Pandangan yang kedua ini namanya Sabellianisme.
Sabellianisme ini diambil dari nama pencetusnya, yaitu Sabellius. Nah, kalau Sabellianisme ini bukan istilah saya. Ini istilah yang sudah dikenal bahkan dari abad-abad awal. Sabellius ini adalah seorang teolog pada abad 3, ya, yang namanya Sabellius, dan pandangan dia tentang Tritunggal itu yang disebut sebagai Sabellianisme. Nah, apa sebenarnya pandangan Sabellianisme? Saya kutip dari Wikipedia. Wikipedia memberi keterangan, Sabellianisme adalah kepercayaan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus adalah 3 model atau aspek Allah yang berbeda, yang bertentangan dengan pandangan Tritunggal tentang 3 pribadi yang berbeda dalam kealahan. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan 3 pribadi, tapi 3 model, 3 perwujudan, 3 fungsi dari Allah yang esa. Jelasnya begini, Sabellianisme percaya bahwa Allah itu hanya 1 pribadi, bukan 3 pribadi, tapi Allah itu punya perwujudan atau 3 fungsi. Pada waktu dia menciptakan alam semesta ini, dia menyatakan atau dia berfungsi sebagai Bapa. Habis itu, waktu dia datang ke dalam dunia untuk melakukan penebusan terhadap manusia berdosa, dia menyatakan diri dan berfungsi sebagai Anak. Dan yang ketiga, pada waktu dia melakukan pengudusan terhadap orang percaya, dia menyatakan diri dan berfungsi sebagai Roh Kudus. Maka Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan 3 pribadi, tapi itu cuma 3 peran, 3 model, 3 fungsi dari 1 pribadi. Dengan kata lain, Allah dalam perjanjian lama itu Allah Bapa. Pada waktu masuk perjanjian baru dia jadi Allah Anak. Pada waktu era gereja sekarang dia menjadi Allah Roh Kudus. Tapi oknumnya, pribadinya 1. Coba kita lihat keterangan dari Gordon Clark tentang Sabellianisme. Gordon Clark mengatakan begini, Sabellianisme adalah pandangan bahwa Allah sebenarnya hanyalah 1 pribadi, tidak ada pribadi kedua yang disebut Sang Anak, demikian pula tidak ada pribadi ketiga yang disebut Sang Roh. Sebaliknya, saat Allah aktif menciptakan alam semesta, dia mengendalikannya, dia disebut Bapa. Saat dia aktif dalam penebusan, dia disebut Anak. Dan saat dia aktif dalam pengudusan, dia disebut Roh. Ketiga nama itu menunjukkan 3 kegiatan berbeda dari pribadi yang sama. Perhatikan, 3 kegiatan berbeda dari pribadi yang sama. Tentu saja pengikut Sabellius mengenal Kristus sebagai Allah. Allah yang berasal dari Allah. Dan bagi orang Kristen kebanyakan ini kedengaran baik. Tapi Anak hanyalah dianggap nama salah satu dari ketiga kegiatan Allah. Nah, berarti oknumnya 1, pribadinya 1. Bahasa yang lebih mudah dalam tanda petik, orangnya 1. Dulu memperkenalkan diri sebagai Bapa, sekarang memperkenalkan diri sebagai Anak, lalu nanti memperkenalkan diri sebagai Roh Kudus. Orangnya 1. Karena itu, pandangan Sabellianisme ini pasti akan sampai pada kesimpulan yang datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib itu juga adalah Bapa sendiri. Karena itu pandangan ini juga disebut sebagai patripasianism. Pandangan bahwa Bapa sendiri yang turun ke dalam dunia dan mati menebus manusia berdosa. Karena Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan 3 pribadi, tapi 3 model
Maka pandangan ini juga dalam sejarah gereja dikenal juga sebagai pandangan modalisme atau modelisme, karena model. Nah, ini sebenarnya pandangan abad 3. Tapi rupanya saya baca beberapa buku, bahkan dalam buku Gordon Clark, dia mengatakan bahwa pandangan ini musnah. Tapi dalam pengalaman saya tidak musnah sebenarnya. Pandangan ini tetap hidup secara sporadis. Dan karena itu saya perlu bahas. Ada seorang pendeta namanya Chantana Jusman. Dia ini adalah seorang Sabellianism. Saya kutip dari buku dia. Dia bilang begini, pribadi anak sama dengan pribadi Bapa, sama dengan pribadi Roh Kudus. Yang berbeda adalah dalam hal peranan. Jadi pribadinya sama, hanya beda peranan. Jadi ada 3 peran utama, bukan 3 pribadi daripada Allah. Bapa adalah peran Allah dalam penciptaan dan hubungannya dengan kita sebagai anak-anak Allah. Anak adalah peranan Allah dalam karya penebusan dosa manusia. Supaya dapat mencurahkan darah dan akhirnya mati di kayu salib, Allah harus mengambil rupa manusia di dalam diri Yesus Kristus sebagai anak. Sedangkan Roh Kudus adalah peranan Allah sebagai pembaharu di dalam diri manusia. Ini hanya peranan. Ini pendeta Indonesia loh. Ya, masih hidup sampai sekarang. Terus dia melanjutkan. Orang-orang yang tidak mengetahui atau tidak mengerti keesaan Allah menyebut penganut pengajaran keesaan. Jadi dia mengklaim diri sebagai penganut pengajaran keesaan. Orang-orang yang tidak mengetahui atau tidak mengerti keesaan Allah menyebut penganut pengajaran keesaan sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus saja, Jesus only. Mereka mengklaim bahwa penganut pengajaran keesaan tidak percaya kepada Bapa dan Roh Kudus. Tapi sesungguhnya para penganut keesaan percaya akan Bapa dan Roh Kudus, tapi bukan sebagai pribadi yang berbeda dari Allah, tapi sebagai 2 peranan yang lain dari satu-satunya Allah yang patut disembah. 2 peranan yang lain. Mudahnya begini. Ada satu orang namanya Pak John. Pak John ini kan cuma 1 orang. Tapi di rumah dia berfungsi atau dikenal sebagai ayah. Di kantor dia dikenal atau berfungsi sebagai bos. Di kampungnya dia dikenal dan berfungsi sebagai lurah. Tapi ada berapa Pak John? Cuma 1. Pernah dengar ilustrasi begini? Di katekisasi, buku katekisasi, banyak model seperti ini. Itu pandangan Sabellianisme. Ya, atau saya di gereja pendeta, di sekolah teologi saya dosen. Kalau di TV atau di radio saya adalah pembicara. Ya, jadi orangnya satu cuma Esra, tapi di tempat-tempat atau sikon tertentu saya berfungsi secara berbeda. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus hanya 3 fungsi, 3 peran, 3 model dari 1 pribadi Allah. Ini namanya Sabellianisme, ya. Nah, apa atau bagaimana kita menanggapi ajaran seperti ini? Saudara perhatikan ilustrasi ini ya. Pak John di rumah sebagai ayah, di kantor sebagai bos, di kampung sebagai lurah. Pertanyaan kita, ayah, bos, dan lurah bisa ketemu bersama atau tidak? 3 bikin meeting antara ayah, bos, dan lurah. Bisa tidak? Kenapa tidak bisa? Ya orangnya satu. Bagaimana bisa ada pertemuan antara 3 peran? Bagaimana bisa ada pertemuan antara 3 fungsi? Kan tidak bisa. Pertanyaan kedua, apakah ayah dan bos dan lurah ini bisa ngobrol? Ngobrol bertiga.
berbincang-bincang tentang suka dan duka, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bisa? Tidak bisa. Karena orangnya satu. Ketiga, apakah ayah, bos, dan lurah ini bisa saling mengutus? Si bos mengatakan, saya utus lurah pergi ke Alor. Bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena orangnya satu. Tapi Tritunggal ternyata tidak begitu. Bapa, Anak, Roh Kudus ternyata tidak begitu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus bisa hadir bersamaan dalam waktu yang sama. Misalnya pada waktu kasus Yesus dibaptis, Matius 3, 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Ini anak pribadi kedua. Lalu langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati hadir di situ. Lalu yang ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasih. Kalau bilang inilah anak, berarti yang bersuara itu Bapa. Berarti anaknya keluar dari air waktu dibaptis, lalu Roh Kudus turun dan ada suara Bapa. Ini berarti ketiganya muncul atau menyatakan diri dalam waktu bersamaan. Ini tak mungkin dilakukan seperti Pak John sebagai lurah, bos, dan ayah tadi. Selain itu, ada sejumlah ayat kitab suci yang menunjukkan kemunculan bersama Bapa sama anak. Itu beda. Beda orang dalam tanda petik. Beda pribadi. Dalam sebuah penglihatan Daniel melihat, ya. Daniel 7:13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ini kelihatannya Yesus yang nampak dalam perjanjian lama. Makanya Yesus banyak nyebut anak manusia datang, anak manusia, anak manusia. Kenapa Yesus suka sekali istilah anak manusia? Karena apa? Karena dia mau bilang, anak manusia yang Daniel lihat, yang turun dari surga itu ini. Maka aku ini bukan manusia dari bumi, dari surga. Maka Yesus suka istilah anak manusia. Jadi anak manusia ini Yesus. Datanglah ia, anak manusia itu, kepada yang lanjut usianya. Ada berapa orang? 2. Yang lanjut usianya itu siapa? Bapa. Tafsirannya adalah Bapa. Berarti yang lanjut usia Bapa itu beda dengan anak manusia. Anak itu beda. Beda orang. Kisah 7 55-56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu dia melihat kemuliaan Allah. Allah di sini pasti Allah Bapa. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Berapa orang? Ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kalau ada Allah Bapa, anak manusia berdiri di sebelah kanan, berapa orang ini? 2 ini, bukan 1. Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ia konteksnya di sini adalah Yesus, setelah mempersembahkan satu korban saja karena dosa, dia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Tadi dia berdiri dalam penglihatan Stefanus, tapi sekarang dikatakan dia duduk. Itu juga pengakuan iman rasuli kita, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Berarti ada yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? 2 memang. Maka Yesus dan Bapa itu tidak bisa sama pribadi atau sama orang. Kedua, tadi saya bilang Bapa, Anak, bos, lurah sama ayah tidak bisa saling komunikasi, saling bicara, ngobrol tidak bisa. Tapi di antara Bapa, Anak, Roh Kudus bisa. Markus 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku. Kalau engkaulah anakku, yang bicara siapa? Bapa. Bicara pada siapa? Anak. Engkaulah anakku. Bapa bisa bicara kepada anak. Yohanes 11 ayat 41.
Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Kalau tadi Bapa bicara pada anak, sekarang anak bicara pada Bapa. Aku bersyukur padamu. Bagaimana bisa satu orang? Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Maksudnya Allah Bapa. Roh bicara kepada Allah Bapa. Maka Roh Kudus bisa bicara pada Allah Bapa. Bapa bicara kepada anak. Anak bicara kepada Bapa. Berapa orang itu? 3 orang yang bisa saling bicara. Saya pakai kata orang dalam tanda petik ya. Karena namanya Allah itu bukan orang, bukan manusia. Tapi memudahkan kita untuk memahami. Tadi ayah, bos, dan lurah tidak bisa saling mengutus. Tapi di antara Bapa, Anak, Roh Kudus bisa terjadi tindakan mengutus. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, Allah Bapa mengutus anaknya. Bapa mengutus anak. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, Yesus mengutus Roh Kudus. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Maka Allah Bapa menyuruh atau mengutus Roh Kudus. Jadi Tritunggal itu memang betul-betul 3 pribadi berbeda. Bukan hanya sekedar satu pribadi dengan 3 peran atau 3 fungsi. Saudara ingat pada waktu saya bahas dasar Alkitabiah dari doktrin Tritunggal, saya menjelaskan kata Yunani, 2 kata Yunani yang sama-sama berarti lain. Yang lain, yakni alos dan heteros. Ya, di mana alos adalah yang lain dari jenis yang sama, sedangkan heteros adalah yang lain dari jenis yang berbeda. Ingat ilustrasi saya. Alos itu adalah yang lain dari jenis yang sama. Di sini ada Coca-Cola, botol Coca-Cola. Di sini ada botol yang lain tapi sama-sama Coca-Cola. Berarti yang lain tapi dari jenis yang sama. Tapi heteros itu adalah yang lain dari jenis yang berbeda. Di sini ada botol Coca-Cola, di sini ada botol Good Day. Ini yang lain dari ini, tapi kan jenisnya beda. Nah, dan dari beberapa ayat saya sudah tunjukkan bahwa Yesus itu lain dari Bapa. Yesus itu alos dari Bapa. Berarti beda dengan Bapa, tapi jenisnya sama. Yesus itu alos dari Roh Kudus. Maka Yesus itu lain dari Roh Kudus, tapi jenisnya sama. Maka kita juga harus mengatakan bahwa antara Bapa dan Roh Kudus itu juga lain, tapi jenis yang sama. Maka Bapa, Anak, Roh Kudus itu lain-lain, lain pribadi, tapi dengan jenis yang sama, atau dalam bahasa definisi kita itu adalah hakikat yang sama. Karena itu Tritunggal yang benar itu yang bagaimana? Tritunggal benar itu modelnya begini. Ingat, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, tapi Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ingat, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Jadi jangan salah berdoa. Oh, terima kasih Bapa, Engkau sudah mati bagiku. Salah. Bapa tidak pernah mati. Terima kasih Engkau telah mencurahkan darahmu ya Bapa. Bapa tidak pernah mencurahkan darah. Terima kasih Bapa sudah mati dan bangkit bagiku. Salah. Bapa tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit. Yang mati, bangkit, curahkan darah itu yang kedua itu. Anak itu. Tapi seringkali orang tidak paham. Maka muncul juga di dalam lagu-lagu pujian. Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Salah. Yang cipta lagu tidak mengerti doktrin Tritunggal. Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Mu itu siapa? Siapa mu di situ? Belum tahu. Tinggal tunggu kalimat selanjutnya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Siapa? Yesus.
Dengan darahmu Yesus kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Siapa? Yesus. Jadi ini konteksnya bicara Yesus. Masuk ref, terlalu besar kasihmu. Kasih yang mana? Yang tadi di ayat 1 tuh. Ayat 1 bicara siapa? Yesus. Terlalu besar kasihmu Bapa. Kok Bapa? Padahal ayat 1 lagi bicara Yesus nih. Tapi masih belum tentu salah. Mungkin Yesus datang dan menderita itu sebagai bukti kasih Allah Bapa kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah Bapa, dia mengaruniakan anak yang tunggal. Masih bisa. Ya. Terlalu besar kasihmu Bapa. Pengorbanan yang kau berikan bagiku. Masih bisa. Karena Bapa juga berkorban anaknya kan. Terlalu mahal darahmu Yesus. Lari lagi ke Yesus. Jadi lagu ini sebenarnya mau bicara Bapa atau Yesus. Saya tidak bilang lagu ini salah. Boleh nyanyikan. Tapi agak sedikit rancu dan sedikit berbahaya kalau kita tidak paham doktrin Tritunggal, maka lagu itu seolah-olah menyatukan antara Allah Bapa dan Yesus. Maka menurut saya lagu ini masih benar, masih boleh dinyanyikan, tapi harus boleh menyanyi setelah belajar doktrin Allah Tritunggal. Baru benar, ya kan? Itu inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Bagus ya lagu ya? Bagus. Terus ulang dari awal. Gimana? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Nah ini yang sudah pernah saya bahas. Yang bisa mengatakan datang ke dunia itu harus sudah ada sebelum datang. Saya datang ke Kupang, sebelum di Kupang saya tidak ada. Tidak bisa, saya harus ada baru saya yang sudah ada sebelumnya memutuskan untuk datang. Kalau tidak ada mau datang dari mana? Ya kan? Nah Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada. Sebelum dia lahir sudah ada. Makanya dia bilang aku datang. Tapi sebelum saudara lahir, saudara di mana? Di rahim ibu. Sebelum di rahim ibu di mana? Kalau saudara lahir tahun 1970, tahun 1950 di mana? Kan belum ada. Kan belum ada. Maka sebenarnya bagi kita cocok aku lahir, tidak cocok aku datang. Hanya Yesus yang bisa bilang aku datang. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Saudara, saya mau kembali ke Amsterdam. Memangnya kapan Pak di Amsterdam? Belum pernah. Loh kenapa pakai kembali? Kalau kembali artinya sebelumnya sudah di sana. Yesus kembali ke surga karena sebelumnya dia di surga. Kalau kau bilang saya kembali ke surga, kapan kau di surga? Berarti datang dan kembali tidak cocok bagi kita. Maka ayat 1-nya, 2-nya bermasalah. Tapi refnya enak. Inilah yang kupunya. Maka saudara lihat, saya menyanyi lagu ini biasanya menyanyi setengah saja. Yaitu refnya. Ya, saya tidak lagi menyanyi dari awalnya supaya tidak membuat salah paham. Tapi saya suka refnya, boleh menyanyi dari refnya. Ya, nah jadi banyak lagu itu tidak paham. Pencipta lagu tidak paham doktrin sehingga menciptakan lagunya enak tapi pahamnya salah. Dan lagu-lagu sekarang populer sekarang ya begitu itu yang penting enak. Hadir di satu KKR. Saya datang terlambat, KKR-nya sudah mulai. Waktu masuk ruangan, mereka nyanyi, ole, 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 ole,
ole, ole. Saya nggak pikir, ini lagu kayak pernah saya dengar di mana ya? Ole, 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 ole. Ini kan lagu sepak bola. Kalau Persija atau Persebaya menyanyi ole, kok kenapa menyanyi di KKR? Ole, 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 ole darah anak. Oh gitu ya. Ternyata begitu hubungannya. Baru tahu saya hubungannya oleh sama oleh darah Yesus. Lagu-lagu yang klasik itu lagu-lagu yang hebat sekali, yang diciptakan oleh orang yang menciptakan pakar musik, tapi juga pakar teologi. Maka Allah selalu dilihat di tempat yang maha tinggi. Makanya mereka seperti sudah saya jelaskan, setiap kali mengenai kata Allah, nadanya itu naik. Hormat bagi Allah Bapa, ketiganya yang esa tinggi. Suci, 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 naik. Tapi bassnya suci, suci, suci. Hanya angin yang keluar. Artinya pada waktu kita meninggikan Allah Tritunggal, kita rasa terlalu rendah. Sampai-sampai tidak bisa keluar lagi. Gitu ya. Pendeta Stephen Tong bilang, coba dengar lagu Natal. La 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 la. Nada tertinggi ke rendah. Kenapa? Karena Natal itu Allah dari tempat tinggi datang ke tempat rendah. La 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 la. Ya kan? Maka manusia dari tempat yang rendah mengembalikan kemuliaan kepada Dia yang di tempat tinggi. La 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 la. Begitu Allah dimuliakan, Dia kembali memberkati manusia di tempat rendah. Dari tinggi, berkat dari tempat tinggi turun ke rendah. Pada waktu kita dapat berkat, kita kembali bersyukur kepada Dia di tempat tinggi. Tuhan kembali berkati. Lalu dari tinggi kembali. Dari Tuhan lagi. La 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 la. Berarti Natal itu antara tinggi rendah, yang di tempat tinggi, yang di tempat rendah saling berhubungan, ya kan? Sayangnya lagu begini ditinggal oleh gereja. Ya. Lagu yang bagus, suci, 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 bagus. Hikmat sekali karena itu dinyanyikan oleh para serafim. Tapi sekarang suci, suci, suci. Nah, sampai akhirnya sakralitasnya daripada kata suci itu tuh menjadi hilang. Ya. Nah, kembali kepada persoalan kita, maka standar Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Pandangan Sabellianisme ini sebenarnya pandangan tua dan sudah dianggap bidah atau sudah dikutuk oleh gereja dan dianggap sebagai ajaran sesat tahun 326 Masehi. Anehnya banyak pendeta, banyak orang Kristen masih ngajar seperti ini, masih punya paham seperti ini. Saya melihat ada beberapa pendeta di Indonesia yang punya pandangan demikian. Saya mau beri contoh beberapa lewat video. Pak Solo, tadi Bapak katakan ada Allah Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Kata Bapak ini Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus berbeda, 3 tapi 1 atau Tritunggal. Jadi Allah itu 3, 3 1 1 3.
Atau 3 in 1? Coba Pak, kurang paham saya. Tapi yang saya nggak bisa terima itu, saudara, Pak Esra Suru bilang Bapak, Yesus, Roh Kudus ini beda. Ini 3 pribadi, 3 tapi satu dari 3. Haleluya. Nah, saudara, dulu waktu saya sekolah Alkitab juga begitu. Tapi saya muncul pertanyaan yang luar biasa dalam diri saya. Mungkinkah 3-1-1-3? Bagaimana kalau mereka memutuskan sesuatu? Apakah musyawarah dulu? Yang satu suruh hujan, yang satu bilang jangan. Yang satu bilang, oh hujan gerimis, yang satu bilang hujan lebat. Bagaimana ini? 3-1-1-3 ini. Saya juga bertanya-tanya dari dulu. Ya, puji Tuhan, saya sudah dapat jawabannya itu ya sudah lama. Ya, cuma karena ada video ini, saya harus luruskan ini. Ya, saya luruskan supaya jangan ada yang tersesat atau keliru. Haleluya. Haleluya. Jadi Allah itu 3 atau Esa? Esa. 3-1 atau 1-3 atau Esa? Esa. Esa. Puji Tuhan. Berikan selamat saudara. Haleluya. Haleluya. Terus kalau Allah itu Esa, boleh nggak kita berdoa Bapa? Boleh. Terus kalau kita terus doanya Bapa tolong, Bapa engkau dahsyat, Bapa engkau ajaib, Bapa ya Bapa, amin, boleh nggak? Enggak. Haleluya. Haleluya. Karena Bapa itu adalah Yesus. Karena Bapa itu adalah Yesus. Karena Bapa itu adalah Yesus. Haleluya. Allah itu Esa. Haleluya. Haleluya. Saudara, Korintus ini kan dulu memang semua ini saudara orang yang menyembah berhala dan mereka juga menolak Yesus. Tapi sebagian di antara mereka juga dulu sudah pernah melihat Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan Paulus menjelaskan kepada mereka, kalau kita panggil Bapa, kita panggil Allah, itu kita sedang membicarakan di mana waktu dia belum menyatakan dirinya. Haleluya. Yang kita kenal, dia adalah sumber dari segala sesuatu. Tapi dia katakan, Tuhan Yesus itu Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dan untuk dia juga kita hidup. Amen. Dia ingin menjelaskan bahwa Bapa yang tadi tidak kelihatan itu, itulah Tuhan Yesus. Bapa yang tadi tidak kelihatan itu, itulah Tuhan Yesus. Bapa yang tadi tidak kelihatan itu, itulah Tuhan Yesus. Nah sekarang kalau kita mau berdebat, ya, Bapa tadi nggak mencipta loh. Cuma dikatakan ya padanya berasal segala sesuatu. Oke. Tapi Yesus mencipta. Mana Tuhan? Bapa atau Yesus? Yesus. Ya. Bapak Tuhan atau enggak? Tuhan. Bapak yang mana Tuhan? Bapak Yesus. Bapak yang mana Tuhan? Bapak Yesus. Bapak yang mana Tuhan? Bapak Yesus. Ayo rasakan, rasakan. Itu Pak cerdas ini. Wow. Luar biasa, ini yang suka orang keliru-keliru begini. Haleluya. Dahsyat sekali. Amin. Haleluya. Sudah paham? Ya. Jadi saudara, Bapa itu adalah Yesus. Bapa itu adalah Yesus. Bapa itu adalah Yesus. Bapa itu sebelum menampakkan dirinya, orang tidak tahu namanya Yesus. Haleluya. Setelah dia menampakkan diri, barulah dia berkata, Yohanes 17 ayat 26, Bapa, namamu yang telah kau berikan kepadaku. Jadi Bapa itu namanya Yesus. Bapa itu namanya Yesus. Bapa itu namanya Yesus. Saya mau tauhid dan esa. Ada paham? Tapi kita
Kita percaya Bapa, Anak, Roh Kudus. Haleluya. Tapi bukan Bapa beda, Yesus beda, Roh Kudus beda. Padi ya padi, beras ya beras, nasi ya nasi. Yang kita makan apa? Nasi. Gak usah pada waktu kau makan apa? Makan beras dari padi, sekarang nasi. Gak usah, nasi aja lah. Yesus aja. Sekarang gini, saya tanya saudara, yang paling aman, jawab benar ya. Sekarang kalau misalnya ada orang percaya bahwa Allah itu 331, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tapi dia tetap percaya Yesus ini juru selamat. Oke. Terus kau hanya percaya Yesus Kristus Tuhan juru selamat. Udah disitulah Bapa, udah di situ Roh Kudus. Yang penting bukan 3, yang penting Tuhan Yesus Kristus juru selamat. Yang paling pasti aman selamat mana? Iya, ini kalau salah nanti bahaya. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Tidak ada di Alkitab Yesus mengajarkan Tritunggal. Haleluya. Bapa dan aku adalah satu. Hanya nama saka takura lama saka. Haleluya. Hurala basikila basanala. Berulang-ulang, Bapa adalah Yesus. Yesus itu Bapa. Bapa itu Yesus. Ini Sablianisme. Dan ini ajaran sesat. Itulah sebabnya kenapa saya mau bahas doktrin. Karena kalau saudara hanya dengar, apalagi jemaat yang terbiasanya haleluya, amin, haleluya, tidak belajar Alkitab dengan baik, saudara bisa disesatkan. Bagaimana menanggapi dia? Nanti sebentar akan saya tanggapi. Tapi mari kita lihat pendeta kedua. Pendeta kedua ini mengajarkan tidak boleh lagi pakai doa Bapa kami. Doa Bapa kami sudah kadaluarsa. Kenapa? Mari kita lihat. Namanya Pendeta Henry Tandianta. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Nanti bombastis nggak ini temanya nih? Enggak ya. Beberapa hari ini temanya bombastis melulu ya. Viral. Enggak, kali ini nggak bombastis kok. Begini temanya ya. Doa Bapa kami sebaiknya jangan dipakai lagi. Loh, katanya nggak bombastis. Itu bombastis tuh. Doa Bapa kami sebaiknya jangan dipakai lagi. Loh, kenapa ya? Baik, doa Bapa kami sebaiknya jangan dipakai lagi. Saudara, doa Bapa kami itu diajarkan oleh siapa? Oleh Yesus langsung. Pada waktu itu Yesus masih jadi manusia. Makanya Yesus nyuruhnya doa itu gini ya, Bapa kami dalam surga. Yesus saja juga berdoa kepada Bapa. Maka dia ngajarin, wahai murid-muridku, kalian kalau doanya gini, Bapa kami dalam surga, dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 33 Masehi, Yesus ini sudah naik ke surga. Sudah 1986 tahun lalu. Yesus itu sudah jadi Bapa. Yesus itu sudah jadi Bapa. Yesus itu sudah jadi Bapa. Lah kok Anda masih doa Allah Bapa kami dalam surga? Yesus itu Allah Bapa itu. Yesus itu Allah Bapa itu. Yesus itu Allah Bapa itu. Ntar diulang Pak Pendeta. Sejak tahun 33 Masehi, Yesus sudah naik ke surga menjadi Allah yang benar. Dia adalah Bapa itu. Lah kok Anda masih ngomong Bapa kami dalam surga? Udah nggak ada. Bapa dalam surga itu Yesus Kristus. Bapa dalam surga itu Yesus Kristus. Bapa dalam surga itu Yesus Kristus.
Tepuk jidat lagi Pak Pendeta. Tadi katanya nggak yang heboh-heboh, ini heboh lagi. Doa Bapa Kami itu kan doa mantra kami Pak. Ya bagi Anda penganut Tritunggal, Calvinis, pasti doa Bapa Kami itu. Wah, ini baru sesuatu yang baru nih Pak. Jadi doa Bapa Kami bagaimana? Udahlah, jangan dipakai lagi. Itu ajaran doa ketika Yesus masih jadi manusia. Sekarang Yesus sudah jadi Allah Bapa itu. Doa ya kepada Yesus saja. Saudara-saudara yang mengimani Allah itu esa, Anda pasti ngerti. Sebab Allah itu Yesus. Saudara-saudara yang tidak mengimani itu tetapi percaya kepada Calvinis Tritunggal, Anda tidak akan percaya Yesus itu Allah. Allah itu ya Bapa. Masih zaman dulu. Zaman dulu Allah itu Bapa. Iya betul, zaman dulu. Zaman Yesus jadi manusia. Sampai sekarang masih ada bawa-bawa itu Allah Bapa itu. Padahal Allah Bapa itu ya Yesus. Padahal Allah Bapa itu ya Yesus. Padahal Allah Bapa itu ya Yesus. Ya, makanya kepada saudara-saudaraku penganut Calvinis Tritunggal, silahkan Anda yakini ya, kita beda iman. Beda iman, jangan dikira sama. Oh jadi Kristen Tritunggal dengan Kristen Allah Esa beda iman? Beda iman. Lawang Tritunggal tidak menganggap Yesus itu Allah kok. Ya, Yesus itu bukan Allah katanya. Ya, Allah itu ya Allah Bapa. Padahal Allah Bapa itu Yesus. Allah Bapa itu Yesus. Allah Bapa itu Yesus. Ya zaman masih nyari-nyari Allah Bapa. Kagak ada Allah Bapa. Allah Bapa ya Yesus. Allah Bapa ya Yesus. Allah Bapa ya Yesus. Ini Saudara lihat ya, banyak pendeta gila ya. Makin menjelang akhir zaman makin ada banyak pendeta aneh-aneh. Bukan hanya di luar sana, di Indonesia banyak. Di Kupang pun banyak. Pendeta-pendeta yang pro LGBT itu pendeta gila semua. Ya. Lalu siapa lagi itu pendeta yang bilang Maria Klau pindah agama tapi Yesus tetap menyertai dia. Itu kan pendeta ngawur-ngawur semua itu. Tapi memang kita hidup di tengah-tengah pendeta-pendeta yang model begitu. Dan berapa banyak orang yang amin, haleluya, amin, haleluya. Ya. Nah, lihat pendeta Resuli Lubis dan pendeta Henry Tandianta. Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Nah, kalau Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, menurut saya nanti kita baca ayat Alkitab ini jadi aneh. Karena setiap kali Bapa muncul Bapa itu Yesus. Setiap kali muncul Yesus ya itu Yesus. Setiap kali muncul Roh Kudus itu Yesus. Nah kalau semuanya Yesus, bagaimana kita memahami ayat-ayat itu? Nah, saya mau berikan tanggapan saya ini. Sebenarnya saya berikan untuk Henry Tandianta ini, tapi karena sama paham dengan Resuli Lubis, sekaligus tanggapannya untuk mereka berdua. Orang ini atau pendeta ngawur ini berulang-ulang mengatakan Yesus yang naik ke surga itu Bapa. Yesus itu Bapa. Nah, kalau Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, maka dia bilang tidak bisa dibantah. Kalau dibantah pasti hanya pakai teori-teori Calvinis, ya. Atau juga tafsir-tafsir Calvinis, tidak bisa pakai ayat. Sekarang saya akan menunjukkan dari ayat Alkitab bahwa kalau Yesus itu adalah Bapa sendiri, Bapa itu adalah Yesus, maka ada sejumlah ayat Alkitab yang jadi aneh. Mau tahu ayatnya? Nah, sekarang saya kasih ayatnya, banyak ayatnya. Misalnya 2 Korintus 11 ayat 31. 2 Korintus 11 ayat 31 ayatnya bilang begini. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji selama-lamanya dan seterusnya. Allah yaitu Bapa dari Yesus. Jadi Allah itu Bapa dari Yesus.
Kalau Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, artinya bahwa Yesus itu adalah Bapa dari Yesus. Kan jadi gila. Mau ayat lagi? Boleh. Galatia pasal 1 ayat 1. Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa, berarti ada dua pribadi. Yang pertama itu Yesus Kristus, dan yang kedua itu adalah Allah Bapa. Kalau Allah Bapa itu adalah Yesus Kristus, kalau begitu mengapa Paulus di sini menulis pakai dan? Yesus Kristus dan Allah Bapa. Berarti kalau Yesus adalah Bapa, berarti Yesus Kristus dan Yesus Kristus. Jadi aneh ayatnya. Paulus yang gila atau pendeta ini yang gila? Mau ayat lagi? Boleh. Efesus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus. Itu formula doa berkat, banyak di dalam surat-surat, ya, bahwa kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus. Berarti pertama ada Allah Bapa, kedua ada Tuhan Yesus. Kalau Yesus itu adalah Bapa, ngapain Paulus ngomong dua kali? Kalau Yesus itu adalah Bapa, maka ayatnya menjadi kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, atau dari Tuhan Yesus dan dari Tuhan Yesus. Kok aneh? Mau ayat lagi? Boleh. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kami lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mengucap syukur oleh Dia, oleh Yesus kepada Bapa kita. Nah, kalau Yesus itu adalah Bapa, mengucap syukur oleh Yesus kepada Yesus. Jadi aneh. Mau ayat lagi? Boleh. 1 Tesalonika 1 ayat 1. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Allah Bapa dan di dalam Yesus Kristus. Jadi ada di dalam dua pribadi, Allah Bapa dan Yesus Kristus. Kalau Yesus itu adalah Bapa, ngapain Paulus ngomong dua kali? Mau lagi? Boleh. 2 Petrus 1 ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana ia itu kan Yesus, bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Yesus itu menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Kalau Yesus itu adalah Bapa, berarti Yesus itu menerima kehormatan dan kemuliaan dari Yesus. Kok aneh? Mau lagi? Boleh. 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan Anaknya Yesus Kristus. Perhatikan kata-kata ini, Bapa dan Anaknya Yesus Kristus. Kalau Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, maka ayatnya itu menjadi
ya, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Yesus dan dengan anaknya Yesus Kristus. Lah terus siapa yang anak, siapa yang bapa ini kalau pribadinya satu? Tambah lagi ya, 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Menyangkal bapa maupun anak. Ada kata maupun menunjukkan bahwa itu ada dua pribadi, yaitu bapa dan anak. Anak itu Yesus. Lalu bapa itu siapa? Yesus juga. Kalau Yesus berarti menyangkal Yesus maupun Yesus. Omong gila apa kayak begitu? Ya, Yohanesnya yang gila atau yang punya ajaran yang gila? Tambah lagi 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Bapa telah mengutus anaknya. Anaknya tuh Yesus. Terus Bapa siapa? Yesus juga. Kalau Yesus juga berarti Yesus telah mengutus Yesus. Lah, kacau kan? Gila kan? Gila. Tambah lagi ya, 2 Yohanes 1 ayat 3. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa. Ayo, kalau Bapa di sini itu adalah Yesus, nah ayatnya akan kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Yesus dan dari Yesus Kristus anaknya Yesus Kristus. Ini tambah gila lagi. Ya, Yohanes yang gila? Pasti bukan. Pendeta ini yang gila. Ya, tambah lagi ya, 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, dia memiliki bapa maupun anak. Bapa maupun anak, sama kayak tadi ada kata maupun, itu berarti bahwa ada dua pribadi di sana. Kalau Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, memiliki Yesus maupun Yesus, kan kacau. Nah, sekarang kita masuk lagi ke kitab Wahyu. Kitab Wahyu juga, ya, Wahyu 2 ayat 26 dan juga 27. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku, ini kan surat dari Tuhan Yesus, ya, melalui Rasul Yohanes. Jadi ku di sini adalah Yesus. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan ku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang ku terima. Ku itu Yesus, ku terima dari Bapakku. Kalau Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, sama seperti yang Yesus terima dari Yesus. Di mana ini orang punya otak tidak berpikir ya? Sekarang Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku, itu Yesus, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Aku, Yesus, akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Kalau Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, berarti aku akan mengaku, Yesus akan mengaku nama orang percaya di hadapan Yesus. Ini juga tidak kalah gila kalau mengikuti jalan pikiran pendeta ini, ya. Terus Wahyu pasal 3 ayat 21.
Barang siapa menang, dia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi Yesus akan duduk di tahta bersama Bapa. Kalau Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, berarti Yesus duduk bersama Yesus. Ada berapa Yesus, Mas? Lalu masih kurang, boleh. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba itu Yesus. Anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Yesus 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya, nama Yesus dan nama Bapaknya. Nama Yesus dan nama Bapaknya. Jadi ada dua nama di sini. Itu dua pribadi dipisahkan oleh kata dan. Namanya dan nama Bapaknya. Kalau Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, ngapain disebut dua kali? Jadi terlihat saya sudah menunjukkan dari ayat yang banyak sekali. Sebenarnya kalau mau tambah bisa terlalu banyak, ya. Tapi jelas itu semua ayat membuktikan bahwa Bapa dan Yesus itu dua pribadi yang berbeda. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Kalau nanti dikaitkan dengan doktrin Tritunggal, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Itulah sebabnya orang Kristen percaya doktrin Allah Tritunggal, satu hakikatnya tapi tiga pribadinya, ya. Tapi orang ini, pendeta ini yang menolak doktrin Tritunggal, makanya jadi bodoh menganggap Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, lalu ikut otaknya dia seluruh ayat tadi yang disebut oleh Rasul Paulus, Rasul Petrus, Yakobus, Rasul Yohanes dan lain, semua gila. Hanya dia saja yang waras. Begitu kan? Kalau saudara waras, saudara akan percaya rasul-rasul ini daripada percaya pendeta itu yang menurut saya nggak waras. Begitu. Jadi, ya, sekarang saudara lihat, manakah ajaran yang Alkitabiah? Alkitabiah dan masuk akal. Nah, karena itu yang sudah saya sampaikan kepada saudara, semua dari ayat Alkitab silakan saudara nilai sendiri. Jadi dari semua itu kesimpulan saya, kita tetap bisa berdoa Bapa kami, karena itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ikutlah apa yang Tuhan Yesus ajarkan, ikutlah yang rasul-rasul ajarkan, dan jangan ikut orang yang otaknya tidak beres ini. Oke, cukup ya. Goodbye. Semoga apa yang saya sudah jelaskan ini meneguhkan kita bahwa memang Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Itu tiga pribadi yang berbeda. Jadi sudah tanggapan saya ini sudah sekaligus menanggapi dua pendeta ini, Risuli Lubis maupun juga Henry Tandianta. Sekarang saya mau membahas Cantana Jusman yang tadi sudah saya kutip. Cantana Jusman ini seorang Sabellianisme, dan dia demi meneguhkan ajaran Sabellianismenya, dia mengajukan pertanyaan kepada orang yang percaya bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu beda. Nah, mari kita lihat komentar dari Cantana Jusman. Dia bilang begini: di bawah ini adalah beberapa pertanyaan yang tidak dapat dijawab secara memuaskan dan alkitabiah oleh penganut paham Tritunggal. Pertama, jika memang Bapa dan Anak berbeda pribadi, bagaimana menjelaskan perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 10:30, aku dan Bapa satu? Dua, bagaimana mungkin seorang anak yang lahir dan seorang putra yang diberikan untuk kita disebut Bapa yang kekal? Yesaya 9 ayat 5. Jika pribadi anak dan pribadi Bapa berbeda. Tiga, jika Bapa dan Roh Kudus berbeda pribadi, bagaimana mungkin Yesus Kristus disebut anak Allah, Lukas 1 ayat 32, sekaligus juga anak Roh Kudus, Matius 1 ayat 20. Penganut paham Tritunggal tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas secara memuaskan dan alkitabiah. Mereka sering memberikan jawaban bahwa kealahan itu suatu misteri dan di luar pemahaman manusia. Jadi menurut dia, kita tidak bisa jawab. Nah, sekarang saya jawab. Kita mulai dengan pertanyaan pertama.
Pertanyaan pertamanya adalah, jika memang Bapa Anak berbeda pribadi, bagaimana menjelaskan perkataan Tuhan Yesus? Yohanes 10:30, Bapa dan aku dan Bapa adalah satu. Ini juga yang ayat yang dipakai oleh Resuli Lubis tadi, ya. Nah, mari kita lihat Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Betul, aku dan Bapa itu adalah satu. Pertanyaannya, satu apa? Apakah satu pribadi? Apakah satu orang? Kalau memang ini satu pribadi atau satu orang, kenapa dibilang aku dan Bapa? Kalau aku dan Bapa satu, yang satu ini siapa? Aku dan Bapa. Berarti ada berapa orang? Ya ada aku, ada Bapa. Kan dua. Tapi saya mau tunjukkan ini. Dia bilang kita tidak bisa menjawab secara alkitabiah. Saya akan jawab. Coba lihat Yohanes 10:30, teks Yunaninya. Kata aku dan Bapa adalah satu. Kata adalah itu dari kata esmen. Ya. Nah, kata esmen ini, kalau saudara lihat kotak yang di bawah, itu adalah keterangan bentuk dalam bahasa Yunani. Saya tidak usah jelaskan semua, tapi saudara lihat saja. Next. Ada satu P. Satu P itu apa? Satu P. P itu plural. Satu itu orang pertama. Jadi plural itu jamak. Jadi ditulis kata itu dalam bentuk orang pertama jamak. Orang pertama jamak itu siapa? Orang pertama tunggal saya. Orang dua tunggal kau. Orang kedua jamak mereka. Orang pertama jamak kita. Kita tuh berapa? Satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Karena itu maka dalam bahasa Inggrisnya itu to be yang dipakai. Ya, to be yang dipakai adalah are. We are. Kalau itu satu orang, I am. Ya, maka di situ to be-nya dalam bahasa Inggris are itu menunjukkan bahwa memang di sana ada lebih dari satu pribadi. Ya, nah Athanasius itu adalah bapak gereja yang memperjuangkan Tritunggal, dan William Seth mengutip kata-kata dari Athanasius mengatakan, seandainya Bapa dan Anak bukan dua pribadi, Anak tidak akan berkata I and the Father are one, tapi am one. Athanasius juga berkata, dengan cara yang hampir sama, ya, ini kata-kata Seth. Dengan cara yang hampir sama, Agustinus berkata bahwa para pengikut Sabellianisme pasti membaca teks itu demikian. And my Father is one, dan bukan are one. Penggunaan kata bentuk jamak itu sudah menunjukkan bahwa ada dua. Aku dan. Kalau aku dan Bapa berarti we are. Maka itu dua. Terus kalau begitu satunya apa? Kita nggak ada masalah dengan satu, karena satu di situ bukan satu pribadi, tapi satu hakikat. Maka aku dan Bapa satu, maksudnya yang satu itu hakikat, tapi aku dan Bapa itu dua pribadi yang berbeda. Maka aku bukan Bapa, Bapa bukan aku, tapi kami satu hakikat. Beres. Sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana mungkin seorang anak yang lahir atau seorang putra yang diberikan untuk kita disebut Bapa yang kekal? Mari kita lihat ayat yang dia persoalkan. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, dan seterusnya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Perhatikan, itu seorang anak. Tapi anak itu disebut Bapa. Nah, karena itu mereka menganggap anak itu di atas disebut Bapa, berarti anak itu Bapa, Bapa itu anak. Tapi saudara, jelas itu ajaran yang salah. Saya mau kutip kata-kata dari Charles Spurgeon. Mesias di sini tidak disebut Bapa untuk mengacaukan dengan dia yang disebut Bapa. Nama yang benar dari Tuhan kita berkenaan dengan keilahian bukan Bapa, tapi anak. Biarlah kita berhati-hati terhadap kekacauan. Anak bukan Bapa, Bapa bukan anak. Dan sekalipun mereka adalah satu Allah,
secara hakiki dan kekal. Karena selama-lamanya adalah satu dan tak terbagi-bagi. Tetapi perbedaan pribadi harus tetap dipercaya dan diperhatikan. Albert Barnes. Istilah Bapa di sini tidak diterapkan kepada Mesias berhubungan dengan perbedaan dalam hakikat ilahi. Karena dalam kitab suci kata itu secara seragam diterapkan pada pribadi pertama, bukan pribadi kedua dari Tritunggal. Nah, saya hanya akan sekilas karena saya sudah pernah bahas ini, karena istilah Bapa yang kekal itu dalam Alkitab, banyak Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan Eternal Father atau Everlasting Father. Tapi itu terjemahan yang tidak tepat. Kalau dianalisa bahasa aslinya afiat, di mana itu ditulis dalam bentuk yang namanya the construct state yang sudah pernah saya jelaskan. Dan karena itu bukan Eternal Father, Everlasting Father, tapi Father of Eternity. Bukan Bapa yang kekal, tapi Bapa dari kekekalan. Maka dalam Darby Bible dibilang Father of Eternity. James Smith mengatakan Bapa yang kekal secara harfiah adalah Bapa dari kekekalan. Lockyer, sebagai Bapa yang kekal secara harfiah Bapa dari kekekalan. Jadi terjemahan Indonesia bilang Bapa yang kekal, itu terjemahan yang tidak pas. Terjemahan yang benar adalah Bapa dari kekekalan. Nah, kalau Bapa dari kekekalan itu artinya apa? Berarti dia sumber dari kekekalan. Kalau kita baca Yohanes 8 ayat 44. Ini tentang iblis. Iblis itu bapa dari segala dusta. Berarti segala dusta sumbernya dari iblis. Ibrani 12 ayat 9. Allah Bapa itu Bapa segala roh. Berarti segala roh sumbernya dari Bapa. Nah, coba lihat gambar ini. Bapak Soeharto, Bapak Pembangunan Indonesia. Artinya pembangunan di Indonesia dikerjakan oleh Pak Harto. Sumbernya dari Pak Harto. Nah, Yesus itu Bapa dari kekekalan. Artinya dialah sumber dari kekekalan. Kalau kekekalan saja yang mestinya tidak berawal itu bersumber dari dia, bagaimana dia lagi? Dia pasti kekal. Karena itu Warren Wiersbe bilang Bapa dari kekekalan merupakan satu terjemahan yang lebih baik. Di antara orang-orang Yahudi kata Bapa berarti yang memulai atau sumber. Sebagai contoh, iblis adalah Bapa atau yang memulai dusta-dusta. Jadi Bapa yang kekal itu artinya Yesus itu sumber dari kekekalan. Bukan Yesus itu sama dengan Allah Bapa. Bukan. Dia bilang kita tidak bisa jelaskan. Saya sudah jelaskan. Sekarang yang ketiga. Jika Bapa dan Roh Kudus berbeda pribadi, bagaimana mungkin Yesus Kristus disebut anak Allah sekaligus juga anak Roh Kudus? Waktu saya baca ini saya kaget. Sejak kapan Yesus itu anaknya Roh Kudus? Ya. Tapi dia memberikan ayatnya yaitu Matius 1 ayat 20. Mari kita lihat Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, maksudnya Yusuf, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut dan mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Anak di kandungan Maria dari Roh Kudus. Jadi anak itu anaknya siapa? Anak Roh Kudus. Kelihatannya dia berpikiran bahwa Roh Kuduslah yang menghamili Maria. Apakah kalimat anak yang di dalam kandungan dari Roh Kudus berarti Yesus anaknya Roh Kudus? Menurut saya sama sekali tidak. Tidak ada satu ayat lain dalam kitab suci yang memberikan indikasi ke arah sana. Maksud dari kata-kata itu hanyalah bahwa Maria yang masih perawan bisa hamil itu karena mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi bukan Roh Kudus berhubungan seks dengan Maria, lalu Maria jadi hamil sehingga akhirnya disebut sebagai anak Roh Kudus. Saya kasih kutipan dari Pak Budi Asali. Maria mengandung dari Roh Kudus. Bukan berarti Allah atau Roh Kudus melakukan hubungan seks dengan Maria dan menyebabkan mengandung melalui hubungan seks itu. Dalam dongeng-dongeng kafir kita sering membaca tentang dewa yang berhubungan seks dengan manusia sehingga mempunyai anak. Tapi kekristenan tidak mengajarkan hal seperti itu. Maria mengandung dari Roh Kudus artinya Roh Kudus melakukan satu mujizat sehingga perawan Maria itu mengandung tanpa hubungan seks dengan siapapun.
Roh Kudus menurut pikirannya Cantana Jossman, karena Roh Kudus menyebabkan terjadi kehamilan Maria, maka Yesus adalah anak Roh Kudus. Padahal ada ayat lain yang mengatakan Roh Kudus menyebabkan, membuat mujizat Maria jadi hamil, tapi anaknya bukan anak Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah Maha Tinggi menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut anak Roh Kudus. Bukan anak Allah. Dan anak Allah ini tentu saja bukan dalam pengertian jasmaniah atau pengertian fisik. Maka di sini apa yang menjadi keberatan dari Cantana Jossman sudah saya jawab. Saya untuk mengakhiri khotbah ini, saya mau menambahkan pandangan Gordon Clark. Gordon Clark menanggapi Sablianisme. Saya akan berikan kutipan dari Gordon Clark, 2 kutipan. Mari kita lihat pertama. Salah satu bukti perjanjian baru yang menunjukkan bahwa Allah bukan satu pribadi adalah rumusan baptisan dalam Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau Bapa itu Yesus, Anak itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus, artinya aku membaptis kamu dalam nama Yesus dan dalam nama Yesus dan dalam nama Yesus. Kan sama saja. Ya. Tapi ingat, menurut Sablianisme, Bapa itu hanya fungsi, Anak itu hanya fungsi, Roh Kudus hanya fungsi, hanya peran berbeda. Nah, Roma 6 ayat 3 dan Galatia 3 ayat 27 menggunakan Kristus saja tanpa menyebut Bapa atau Roh Kudus dalam formula baptisan. Kedua referensi terakhir tidak sesuai dengan Sablianisme karena tidak masuk akal untuk membaptis ke dalam satu fungsi dari satu pribadi yang memiliki 3 fungsi. Kalau Bapa, Anak, Roh Kudus itu ada fungsi. Bapa itu fungsi, Anak itu fungsi, Roh Kudus itu fungsi. Aku membaptis kamu dengan fungsi Bapa. Aku membaptis kamu ke dalam fungsi Anak. Aku membaptis kamu ke dalam fungsi Roh Kudus. Kalau ini pribadi bisa, aku membaptis kamu ke dalam Bapa, dimasukkan ke dalam Bapa. Aku membaptis kamu dalam Anak, memasukkan ke dalam Anak, memasukkan ke dalam pribadi Roh Kudus. Masuk akal. Tapi kalau Bapa, Anak, Roh Kudus itu fungsi, aku memasukkan kamu ke dalam fungsi Bapa, fungsi Anak, fungsi Roh Kudus. Jadi aneh. Terkait dengan rumusan Trinitarian, kita bisa bertanya, jika Bapa adalah satu fungsi, Anak dan Roh Kudus juga fungsi, lalu apa fungsi dari ketiga fungsi ini? Menurut interpretasi pengikut Sablius, dalam ayat-ayat itu tidak menyebutkan tentang pribadi ilahi. Jadi rumusan baptisan pengikut Sablius akan berbunyi kira-kira seperti ini. Aku membaptis engkau dalam nama penciptaan, fungsi Bapa, penebusan, fungsi Anak, dan pengudusan, fungsi Roh Kudus. Jelas ini bukan rumusan Kristen, dan rumusan ini tidak akan sesuai dengan Sablianisme. Kutipan kedua. Perjanjian baru juga memiliki indikasi yang lebih panjang atau biasanya lebih pendek bahwa ada 3 pribadi. Bukan hanya 3 kegiatan atau 3 kerja. Salah satu yang terpanjang adalah doa keimaman Yesus dalam Yohanes 17. Di Yohanes 17 ada doa Yesus pada Bapa. Sebuah fungsi, kan kalau Anak itu fungsi, Bapa itu fungsi. Sebuah fungsi tidak dapat berdoa kepada fungsi yang lain. Di samping itu, dalam banyak tempat pasal ini sang Anak dibedakan dari sang Bapa. Contoh ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perbedaan pribadi tidak mungkin lebih jelas dari yang dikemukakan ayat ini. Atau di bawahnya ayat 18. Sama seperti engkau mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Fungsi tidak dapat mengutus fungsi. Hanya orang yang bisa mengutus orang. Hanya pribadi yang bisa mengutus pribadi. Kalau Bapa mengutus Anak, berarti Bapa pribadi sendiri, Anak pribadi sendiri. Nantinya ada pengutusan Roh Kudus, maka Yesus yang mengutus adalah pribadi sendiri. Roh Kudus yang mengutus adalah pribadi sendiri. Maka di sini kita harus mengatakan doktrin Sablianisme itu doktrin salah, bahkan sesat. Ingat selalu rumusannya. Saya kembali kasih rumusan. Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus Allah. Beda pribadi, tapi satu hakikat yang sama. Kita sudah bahas 2, Widorisme dan Sablianisme. Pada part berikut kita mulai akan bahas Liawisme, apa itu? Hinisme
Apalagi itu. Dan erastusisme. Kita akan bahas dalam part-part selanjutnya. Tapi biarlah ini melengkapi kita, dan hati-hati. Ada banyak pendeta muncul di medsos dan khotbah di mana-mana. Khotbah tentang doktrin Allah Tritunggal. Tapi banyak melencengnya. Saudara harus mendengar dengan teliti. Kalau tidak, saudara bisa disesatkan. Tuhan memberkati kita. Amin.